Nah, baik ya, kita kita jelaskan kembali masalah SWMM ini. Di sini sudah ada yang sedang TA menggunakan SWMM, yaitu ada Sabrina ya sama Dina. Di muka mungkin tidak kelihatan. Nah, di sini kan ada ya divider ya, bukan divider, storage. Kita akan memodelkan storage di sini. Tentu saja ini sudah ada daerah tangkapan airnya, subcatchmentnya ada 4, kemudian ada joinnya. Di sini kan sudah kita definisikan nih. Nah, ini misalnya ini karakteristik dari daerah tangkapan air yang pertama, ini tidak kita ubah, biarkan saya posisi defaultnya seperti ini. Begitu juga dengan DTA yang lain. Nah, junctionnya juga sama, conduitnya juga sama. Hanya di sini kan belum ada divider ya. Nanti akan kita modelkan lah ya, kita coba simulasikan. Nah, di sini ada storage nih. Nah, cara ngisinya storage ini sama karena dia kan tipenya kan node. Ya kan, node. Ya. Fungsinya sama dengan join ini nih, ya. Titik node artinya kalau node itu inputnya kan ini nih, ya, parameternya. Elevasinya berapa? Kemudian maksimum kedalamannya berapa. Hanya ini berfungsi sebagai tampungan kan gitu kan. Nah, berarti kalau kita punya node di J7 ini di elevasi 31 dan out ini misalkan di 30, berarti dia harus punya ketinggiannya di antaranya. Ya. Oke ya, gitu ya. Nah, misalnya elevasinya kita desain misalnya ini adalah 31, misalnya ini 30,5 gitu ya. Oke, ini 30,5 kita definisikan dulu ya. Nah, ini mau kedalaman kolam kita ini berapa, dan kolamnya ini kan tidak mungkin kering kan. Nah, kalau seperti ini berarti dia punya kedalaman awal ya, misalnya ini kita desainnya 0,4 atau 40 cm dulu. Nah, ini kita lihat nih ya, desain kolam kita dulu. Desain kolamnya itu adalah misalnya seperti ini ya, ukurannya 10 kali 10 nih, 10 kali 10. Nah, berarti ini kita simulasikan per 0,25 misalkan ya, ini 0 ya, ini per 25 cm, 25, ini sampai kedalamannya itu adalah berapa GB? Adalah 2,5 kan. Nah, kalau kita ambil parameter luas di 0 itu kan masih 0 tuh ya kan. Kalau di 25 cm itu luasannya sudah ada kan gitu kan, supaya nanti tampungan ya. Oke ya, berarti ini adalah luasnya ya, luas dasar ya, luas dari kolam. Nah, ini dapat 100. Oke, ini ya. Nah, ini luasannya ya, misalnya ini saya pindahkan ke tengah. Nah, seperti ini kita samakan sajalah komanya ya. Nah, seperti ini ya. Nah, kita kembali ke sini. Nah, untuk memodelkan storage ini kan tinggal ambil icon ini ya, storage ya. Nah, kemudian yang harus kita isi itu nanti adalah storage ini. Kalau kita lihat ya, tuh ya kan tipenya kan ada fungsinya tabular. Satu lagi kan, kalau fungsi ini nanti harus kita definisikan fungsi. Sebetulnya sama saja dengan yang tadi, berarti hubungan H dengan luas gitu kan, tinggal dimasukin saja kan gitu kan. Nah, kalau ini kita ambil data tabular. Data tabularnya ini kita lihat di sini nih. Kalau Anda belum belum membuatkan dari awal, ini pasti tandanya bintang. Kalau seperti ini kalau kita hapus nih. Nah, ini kan tidak terdefinisi ya. Nah, coba. Nah, ini kan nggak ada ya. Nah, kalau kita isi, nah kan ada tuh. Kenapa sudah ada? Karena sudah saya bikin kan gitu kan. Nah, cara membikinnya di sini, di curve ini ya, di sini nih. Berarti kita cari yang
storage curve ya. Nah, misalnya seperti ini, misalnya kita tambahkan ya, kita tambahkan. Nah, seperti ini. Kalau yang tadi, kalau misal ya, kalau saya ubah nih, ini misalnya 20 meter ya, ini 20 meter. Nah, oke, ini kan 20 kali 10 kan 100 meter persegi ya. Nah, kita tambahkan yang pertama ini adalah storage yang kedua. Yang kedua, misal ya. Nah, ini kita ambil nilai yang ini. Kita copy, kemudian ini kan hubungan kedalaman dengan luas area. Oke, boleh ya? Kita lihat dulu view. Nah, seperti ini. Kita close ya. Nah, jadi kalau kita ambil yang storage yang ini tadi, nah kita ambil fungsi yang storage yang kedua misalkan. Oke ya, paham ya? Nah sekarang, nah kan storage itu kan perlu untuk pengeluaran ke out kan gitu kan, ke outlet ya. Nah sekarang mau kita apakan? Nah pada kesempatan ini kita mungkin ini kan yang orifice-nya dulu ya. Sebetulnya bisa pompa, bisa dalam bentuk orifice ya. Tahu orifice itu apa? Hah? Oke ya. Nah, misalnya gini, orifice ini sudah ada. Kita lihat ini ya. Nah, ini dimensinya mau berapa? Bentuknya apa? Ya. Nah, misalnya kita buatkan aja bentuknya kotak ya, rektang dengan ukuran misalnya 0,4 ya dan 0,5 umpama ya. Ya 50 cm kali 40 cm, artinya dia kan tenggelam ya. Nah, dia berada di sisi yang samping dari storage kita ya. Nah, untuk pengaturan ini coba kalau kita ini kan error nggak? Oh ada. Kenapa ada? Sebetulnya kalau belum saya definisikan satu kasus regulasinya, ini pasti error. Kenapa? Ini kan regulasinya sudah ada. Iya, sudah ada sebelumnya. Nah, tinggal nanti gini ya, di quality bukan quality. Di curve ya. Curve di time series, di kontrol ini ya, di hydraulic ini. Nah, ini sudah ada. Ya. Nah, kontrolnya ini. Nah, kita kasih rule seperti ini ya semacam regulatornya lah. Nah, jika node storage ini kurang dari 1,5 artinya dia tidak berfungsi ya. Kalau lebih dari 1,5 baru dia akan berfungsi. Ini tinggal di copy aja ini sebetulnya ya. Kalau banyak orifice-nya bagaimana ya, bikin sebanyak-banyaknya. Kan gitu kan, paham ya? Nah, oke, tinggal kita inikan saja. Oke, ini kita lihat di sini catchment-nya ini adalah run off, kemudian node-nya itu adalah kedalaman ya, misalnya kalau ini adalah capacity-nya. Tinggal coba kita lihat di ini semuanya ini ya, tapi di sini masih ini. Nah, kita lihat ini. Nah, kalau ada yang seperti ini sebetulnya apa tandanya? Ya, ini batas maksimum yang kita tetapkan tadi kan gitu kan. Nah, storage-nya kita tetapkan batas maksimumnya tadi adalah 2,4. Coba saya taruhnya ini, kita simpannya di 2,5, kita setnya. Oh, dia juga penuh nggak? Belum diinikan ya, belum disimulasikan, belum di run. Oke, berarti coba kita cek di grafiknya. Nah, ini 2,5 ukuran ini tidak sesuai, ya kan? Nah, mau nggak mau coba ini, karena ini kan tadi kan kecil ya ukurannya ya. Coba kita desainnya 1 dengan
0,5. Hanya ini untuk TA mahasiswa ini kan harusnya kan ada perhitungannya, kebutuhannya kan gitu kan. Berarti coba kita lihat ininya, runningnya tuh merah semua ya. Coba kita cek. Nah ini kan cuma 1,6 tuh tercapainya. Ini aman ya kan, paham ya maksudnya ya. Ini kan storage 1, kedalaman tinggi muka air di storage 1 kita izinkan tadi sampai 2,4, tapi di sini cuma terisinya, oh jadi diizinkan 2,5 ya, kita sudah edit tadi ya 2,4 ya, tapi tercapainya hanya 1,6 ya, ini sekitar 1,7 lah ya, karena kita sudah ubah ukuran dari orifice-nya tadi kan gitu kan. Nah, kalau saya ubah saja ini misalnya 0,8, kita running dulu ya. Nah, oke, coba kita lihat. Nah, storage-nya aman-aman saja walaupun di sini kan overflow kan gitu ya. Nah kan bedanya cuma segini nih. Oke, paham ya. Nah hanya kalau di di penelitian kalian itu kan banyak ya, berapa banyak kolamnya yang dimodelkan? Kalau GB 2 Sabrina, siapa? Lina?